in association with. Selamat malam pemirsa, kita sampai pada hari kelima Game Day Campus League Basketball The Nationals 2026. Hari ini adalah penentuan tim mana saja yang akan masuk ke The Nationals 4. Saya Mutia Wirasastro kembali menemani Anda dalam Campus League Hoops Insight. Selama 30 menit ke depan, saya dan rekan saya ada Erlangga Wisnu Aji di sini akan mengulas pertandingan-pertandingan terpilih yang berlangsung hari ini. Ya, halo Mutia, kita akan bahas taktik, strategi, dan momen kunci dari sejumlah pertandingan hari ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai Campus League Hoops Insight. Buktikan hari ini. In association with. Angga, makin seru ya di Game Day 5 karena hari penentuan siapakah yang akan melaju ke The Nationals 4. Berikut kita lihat hasil pertandingan di kategori putra yang berlangsung di Game Day 5. Banyak sekali penentuan-penentuannya di sini. Ini kita lihat bersama hasil-hasilnya, ada beberapa juga yang cukup mencengangkan ya. Salah satunya adalah Universitas Bina Nusantara dan juga Institut Perbanas. Dengan hasil ini pun juga mengeliminasi Universitas Bina Nusantara langkahnya untuk menuju ke Nationals 4. Apalagi yang bisa kita lihat di sini, Angga? Puncan ya? Kalau kita lihat dari hasil pertandingan putra di grup B nih, dari Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha, ini akhirnya Universitas Cendrawasih meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan Maranatha dengan skor 81-69. Ini pertandingan sempat berjalan sangat seru ya Mutia ya, dan akhirnya dengan hasil ini Universitas Kristen Maranatha di Campus League The National ini harus pulang tanpa kemenangan nih Mutia nih. Ini yang menjadi catatan. Kemudian di pertandingan lainnya ini yang menjadi penentu siapakah yang lolos ke babak National Four seperti yang tadi Anda sudah sebutkan. Bina Nusantara harus mengubur ambisinya untuk maju ke The National Four setelah harus mengakui keunggulan dari Institut Perbanas, dan kemenangan Institut Perbanas kali ini juga sekaligus membalas atas kekalahan Perbanas pada saat semifinal di Regional Jakarta beberapa waktu lalu. Dan Universitas Mula Warman kembali harus mengakui keunggulan lawannya dan harus banyak berlatih, harus meningkatkan kemampuannya ya, dan harus mengakui keunggulan dari Universitas Surabaya dengan margin skor yang sangat jauh 74 versus 32. Dan di pertandingan terakhir Institut Teknologi Harapan Bangsa menang tipis, hanya berbeda satu angka atas Universitas Semarang 72-71. Baik, selanjutnya kita lihat di bagian selanjutnya ini hasil pertandingan yang juga tidak kalah serunya. Berarti di masih kategori putra harusnya ya selanjutnya. Kategori putri. Oh putri, baik. Ini kita lihat sama-sama ya. Ada dua pertandingan di hari ini, grup C dan juga grup D. Ada lagi-lagi Bina Nusantara yang harus memupus harapannya untuk melaju ke The Nationals 4. Dengan hasil ini Unika Sugia Pranata terlalu dikdaya 59-52 walaupun berakhir dengan tipis. Namun pertandingan sebelah nih ya, Ubaya melawan Universitas Kristen Maranatha, jauh sekali nih marginnya. Iya, di pertandingan di putri ini, di grup C dan grup B ini juga menjadi pertandingan penentu siapa yang akan melaju ke babak The National Four. Dan lagi-lagi Universitas Bina Nusantara nih harus mengubur ambisinya untuk melaju ke babak The National Four. Ini menyusul kekalahan dari tim putranya. Kali ini Universitas Bina Nusantara juara Regional Jakarta nih harus mengakui keunggulan dari Sugia Pranata Catholic University dengan skor 59-52. Hasil ini sekaligus membuat Sugia Pranata Catholic University berhak melaju ke babak The National Four. Sementara dari pertandingan grup D, Universitas Surabaya juga memastikan satu tempat di babak National Four setelah mengalahkan Universitas Kristen Maranatha dengan margin yang sangat jauh ya, 97-41. Baik, banyak sekali yang bisa kita bahas tentunya sejumlah pertandingan pada hari ini. Salah satunya adalah tim putra Universitas Cendrawasih yang berhasil menundukkan tim Universitas Kristen Maranatha dengan skor akhir 81-69 pada pertandingan terakhir di grup B. Sementara tim putri Sugia Pranata Catholic University memastikan diri ke The Nationals 4 setelah mengalahkan tim Universitas Bina Nusantara Jakarta. Saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman di lapangan mengucapkan selamat menyaksikan Uncen versus Maranatha dan Tim putra Universitas Cendrawasih menutup perjalanan mereka di Basketball Campus League Season 1 di Nationals dengan kemenangan manis. Pada laga terakhir grup B, Uncen berhasil menundukkan Universitas Kristen Maranatha di UPH Basketball Court Kamis 11 Juni. Melandri, Tanati, Deo.
Hasil ini menjadi kemenangan perdana Uncen sepanjang gelaran di Nationals. Tim asal Papua itu mengakhiri kompetisi di peringkat keempat grup B. Sementara itu, tim putra Maranatha harus puas berada di posisi kelima setelah belum berhasil meraih kemenangan pada fase grup. Pada kuarter 1 dan 2, Maranatha sempat unggul atas Uncen, namun wajah pertandingan berubah selepas jeda. Uncen tampil jauh lebih agresif dan meningkatkan intensitas permainan di kedua sisi lapangan. Mereka berhasil mengontrol tempo sekaligus menekan produktivitas Maranatha. Uncen pun berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 81-69. Germanus Awe menjadi motor serangan Uncen dengan sumbangan 18 poin, sementara Marco Melandri turut menambahkan 14 poin. Dari kubu Maranatha, Deo Konrad tampil solid dengan koleksi 19 poin, dan Imade Duta Wahyundara berkontribusi melalui tambahan 13 poin. Ilimitasi saya Reza Renaldi dan juga Coach Eman mengucapkan selamat menyaksikan. Tim putri Sugijo Pranoto Catholic University memastikan diri melaju ke D-Nationals 4 setelah menyapu bersih seluruh pertandingan grup C Basketball Campus League di Nationals. Tim putri Sugijo Pranoto menutup fase grup dengan kemenangan penting atas tim Universitas Bina Nusantara Jakarta. Laga berlangsung ketat sejak awal hingga akhir. Tim putri Sugijo Pranoto akhirnya menutup laga dengan kemenangan 59-52. Margaret. Hasil ini membuat tim putri Sugijo Pranoto keluar sebagai pemuncak grup C dengan catatan sempurna dengan 3 kemenangan tanpa kekalahan. Sementara itu, kekalahan ini menghentikan langkah BINUS menuju di Nationals 4 dan sekaligus memastikan Universitas Pelita Harapan melaju ke babak 4 besar. Diva Intan tampil impresif dengan kontribusi 22 poin dan Erinin Dita Prias turut memberikan tambahan 19 poin. Sementara dari kubu BINUS, Keira Amabel Hadinoto membubuhkan 13 poin dan Chelsea Jovanka Atmaja menyumbang 9 poin. Itu dia James. Akhir pertandingan antara. Dan berikut match statistik antara pertandingan kategori putra antara Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha. Kita akan saksikan bersama seperti apa pertandingan ini digelar 81-69. Angga, walaupun sebenarnya pertandingannya di antara first half sampai kuarter ketiga itu sebenarnya masih didominasi oleh Universitas Kristen Maranatha. Ya, sebenarnya pertandingan antara Uncen dan Maranatha ini hingga kuarter ketiga, ke awal-awal kuarter ketiga ini Maranatha sebenarnya unggul dalam pengumpulan angka. Namun di pertengahan paruh kedua terakhir pertandingan Universitas Cendrawasih berhasil membalikan keadaan. Dan kalau kita melihat dari statistik yang ditampilkan ini, salah satu poin yang menjadi mungkin faktor penyebab kekalahan dari Universitas Kristen Maranatha ini adalah banyaknya turnover yang dilakukan oleh anak-anak Maranatha. Ini kita lihat Maranatha melakukan 26 kali turnover dibanding Cendrawasih yang hanya melakukan 18 kali turnover. Dan kalau kita lihat dari presentasi tembakan 2 angkanya, ini juga Uncen lebih unggul dengan memasukkan 25 kali tembakan 2 angka dari 57 percobaan, hampir 50% ya Mutia ya. Dan dari 3 poin juga Universitas Cendrawasih menunjukkan dominasinya, 7 kali memasukkan tembakan 3 angka dari 24 percobaan, sementara Maranatha tampaknya hari ini agak sedikit bau ya, agak sedikit off ya dari luar garis tembakan 3 angka, hanya memasukkan 1 percobaan dari 1 kali tembakan 3 angka dari 20 kali percobaan. Namun rebound sebenarnya Maranatha unggul 52 rebound dibanding Cendrawasih yang hanya melakukan 38 kali rebound. Baik, selanjutnya kita akan melihat statistik pertandingan dari kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Universitas Sugia Pranata. Ini pertandingan yang juga berjalan sangat seru, akhirnya ditentukan di menit-menit akhir pula dengan skor margin yang single digit begitu. Anda melihatnya di sini statistiknya seperti apa, Angga, yang bisa kita highlight? Ya, pertandingan antara BINUS versus Sugia Pranata ini memang berjalan ketat ya. Skor margin perolehan angka antar kedua tim ini tidak pernah terlalu jauh, dan ini juga terbaca dari statistik pertandingan di mana
kedua tim ini sebenarnya berimbang dalam akurasi tembakan 2 angka, di mana kedua tim sama-sama memasukkan 14 kali tembakan 2 angka, Binus dari 47 percobaan, sementara Sugiya Pranata dari 39 kali percobaan. Sedikit lebih baik Sugiya Pranata dalam presentasi tembakan 2 angka, sementara dari 3 angka Sugiya Pranata lebih unggul dengan 8 kali memasukkan tembakan 3 angka dari 33 percobaan. Dibanding dengan Bina Nusantara hanya memasukkan 4 kali dari 19 kali percobaan. Dari faktor-faktor lain, rebound, assist, itu juga sebenarnya kedua tim berimbang. Karena kalau kita lihat dari materi pemain dari kedua tim ini memang cukup berimbang ya Mutia ya. Bina Nusantara, apalagi Bina Nusantara ini adalah juara kategori putri di regional Jakarta. Ini menjadi salah satu sedikit kejutan ya. Kejutan, upset. Sedikit upset ya, bahwa wakil juara dari regional Jakarta gagal melaju ke babak The National Four. Tapi inilah yang terbaik, Sugiya Pranata menunjukkan kemampuannya dengan tidak pernah menderita kekalahan ya di fase grup ini hingga akhirnya berhasil melaju ke babak The National Four. Betul, dan berikut ini kita lihat sama-sama player of the game kategori putra antara Universitas Cendrawasih versus Universitas Kristen Maranatha, yaitu Germanus Awedato dari Universitas Cendrawasih yang juga mengantarkan universitasnya untuk menuju ke kemenangan pertamanya di sini ya, di Nationals kali ini. Ini kita lihat sama-sama 18 poin yang ditorekannya, 7 rebound, 4 assist nih. Hampir di semua lini statistik dia bubukan ya. Membukukan statistik ya di semua lini ya. 18 poin, 7 rebound, hampir double-double, dan ada 4 assist, 1 blok dan 5 steal. Ya, kalau kita lihat di pertandingan saat melawan Maranatha, memang anak-anak Uncen ini bermain sangat kompak ya, menunjukkan kemauannya, menunjukkan willingness-nya untuk membukukan kemenangan. Karena seperti kita ketahui, Uncen ini kemenangan saat melawan Maranatha ini adalah kemenangan pertamanya. Betul, kemenangan pertama di The National. Dan pemain asal Jayapura Papua ini juga pernah bermain di ajang Pomnas 3x3 Kalimantan Selatan pada tahun 2023 membela tim Papua. Dan berposisi sebagai power forward dengan tinggi 185 cm dan berat 80 kg. Usianya baru 20, lahir di Wamena 24 Agustus 2005 dan di Universitas Cendrawasih. Germanus mengambil jurusan di Fakultas Hukum. Dan Universitas Cendrawasih akhirnya tidak pulang ke Jayapura dengan tangan kosong ya, karena mendapatkan kemenangannya. Hopefully bisa jadi suntikan semangat ya untuk wakil-wakil dari tanah Papua untuk bisa berjaya di basket tingkat nasional. Berikutnya, player of the game kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Sugiya Pranata Catholic University, yaitu Erinindita Prias dari Unika Sugiya Pranata. Kita lihat sama-sama di sini berposisi sebagai small forward. Lihat ini dia double-double ya, Erinindita 19 poin, 12 rebound, ada 5 assist juga dia bukukan ya sebagai seorang small forward. Ini luar biasa ya, karena 12 rebound dia bukukan walaupun bukan pemain tertinggi atau terbesar di timnya. Ya, bermain hampir di sepanjang pertandingan ya, 34 menit 6 detik. Erinindita membuktikan kemampuannya, membuktikan kepercayaan, menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih dengan meraih hasil double-double, 19 poin dan 12 rebound. Dan Erinindita ini selalu tampil di semua pertandingan Sugiya Pranata Catholic University di Campus Leagues 2026, mulai dari seri regional hingga The National, dan berposisi sebagai small forward, tinggi 169 cm, berat 60 kg. Erinindita ini lahir di Grobogan pada 19 November 2005 dan di Universitas Sugiya Pranata Catholic University, Erinindita mengambil jurusan ilmu komunikasi. Yes, menakutkan nih ya, double-double, apalagi seorang small forward bisa membukukan double-double seperti ini juga menunjukkan bahwa Sugiya Pranata Catholic University juga salah satu yang terkuat, karena itu tadi banyak sekali kontribusi dari pemain-pemainnya, 5-5-nya di lapangan. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. In association with Pada segmen ini kita akan menganalisis momen-momen kunci yang terjadi pada pertandingan hari ini dalam segmen The Analyst.
Angga, kita akan bahas nih ya momen-momen kunci dari pertandingan yang sudah berlangsung pada game day 5 ini. Kita akan analisis key moment di pertandingan kategori putra. Pertama-tama ya Universitas Cendrawasih melawan Universitas Kristen Maranatha di flash berikut ini. Nah ini dia, kita saksikan dulu tayangan ulangnya. Iya, a very smooth two-pointer. Ya, dibukukan oleh Universitas Cendrawasih. Apa yang Anda lihat, Angga, di sini? Ya, kalau saya melihat dari play ini, nampaknya Maranatha ini melakukan zone defense 1-2-2 atau 2-3 nih ya. Yes. Dan ini berhasil dipecahkan oleh anak-anak Cendrawasih setelah lewat pemainnya yang melakukan penetrasi. Namun pemain Universitas Cendrawasih yang berada di bawah ini melakukan backdoor. Sebenarnya kesalahan ada di pemain Maranatha yang tidak melihat lawan yang berada di belakangnya dan kejelian dari pemain Cendrawasih melihat posisi kawannya yang berada dalam posisi terbuka hingga akhirnya dapat dikonversikan 2 angka untuk Universitas Cendrawasih. Ini lagi-lagi kita lihat ya bahwa memanfaatkan gravity yang dimiliki oleh ball handler. Kan tadi kalau dilihat di top key, arah top key di sini ini bisa jadi pemain-pemain yang memang pemain inti dan biasanya jadi top scorer. Salah satunya adalah Germanus juga. Sehingga tadi kita lihat ya ketika ada penetrasi semuanya berkumpul. dari Maranatha menguncup ya Mutia ya. Betul. Dan itu tadi ada posisi kosong dari pemain Universitas Cendrawasih yang melakukan backdoor yang berhasil dilihat oleh tadi yang membawa bola dan membukukan poin untuk Cendrawasih. Overhelp ya, tidak terjaga sama sekali dan harusnya defendernya tadi melakukan box out ya untuk menghindari adanya backdoor cut di sisi weak side. Ini kita lihat sekali lagi. Dribble handoff. Kemudian tadi ini, Mutia. Yes. Bagaimana ia menarik perhatian dari 3 pemain bertahan dari Universitas Maranatha dan 27 hanya melihat saja tidak melihat belakangnya. Betul. Oke, next video Mutia. Ya, kita akan lihat play selanjutnya masih di pertandingan yang sama Universitas Cendrawasih. Oh, look at that, a swat from Universitas Cendrawasih. Dan ini yang memang identitas yang ditunjukkan oleh Universitas Cendrawasih di sepanjang The Nationals ya, hustle plays, defense to offense yang ditunjukkan apalagi di play ini. Anda lihat seperti apa di sini? Ya, ini defense yang sangat baik ya dari anak-anak Universitas Cendrawasih di mana Imade Duta ini ya dari Maranatha yang berusaha melakukan under basket, namun dari sisi belakang pemain Uncen berhasil melakukan block shot dan kita tahu bahwa anak-anak Cendrawasih ini juga memiliki kecepatan ya dan hasilnya transisi offense ini berhasil memecah pertahanan Maranatha yang telat melakukan defense, kalah cepat, fast break terjadi dan diakhiri dengan easy layup ya. Betul, hanya berselang 3 detik saja untuk bisa menyelesaikan satu play ini ya, transition plays ya. Iya, dan ini juga menjadi salah satu momen penting bagaimana Uncen membalikan keadaan di awal-awal kuarter keempat di dalam posisi hanya selisih 3 angka. Defense yang sangat bagus ini memperlebar jarak keunggulan Universitas Cendrawasih menjadi 5 angka, 57-52 berkat defense yang bagus dan diakhiri dengan fast break ini. That's right, a very clever defense to offense play. Selanjutnya kita akan lihat untuk pertandingan selanjutnya ya. Benar, di pertandingan selanjutnya ini Binus melawan Sugia Pranata Catholic University. Kita lihat tayangan ulangnya terlebih dahulu. A good ball rotation dari Unika Sugia Pranata. Look at that, step through. Nah ini jurus yang mungkin udah kalau generasi jadul nggak bisa ini karena ini ada extra step, 0 step katanya ya. Iya betul ya, step Kita lihat bagaimana passing dilakukan oleh pemain Sugia Pranata. Sempat ada cutting yang mengecoh ya. Benar, untuk menarik defender untuk help ke arah dunker spot. Look at that, ini pun juga ada banyak opsi ya, bisa 3 mungkin jika tidak terjaga, namun dia melakukan curl. Ini dia. Opsinya banyak, step through, bahkan opsi lain pun juga ada di area kanan tadi ya, di dekat baseline. Ya, masih tapi ada pemain yang Sugia juga Pranata ini mungkin melihat bahwa dengan kemampuan penetrasi yang ia miliki, ia memilih untuk menyelesaikan sendiri hingga akhirnya membukukan angka untuk Sugia Pranata. Baik sekali ini permainan ini. Iya, sangat-sangat rapih juga karena lagi-lagi kalau sudah di dekat situ, apalagi ketika melihat ini ya, defendernya pun ini tinggi dan juga wingspan-nya juga sepertinya tinggi juga, bisa terkena reach ya enggak. Tapi yang baik dari permainan ini adalah bagaimana kalau sudah dekat dunker spot ini kan kemungkinannya 2, masuk atau tidak, tapi kalau masuk pun juga bisa draw potential 3-point play ya. Betul. Untuk mendapatkan sangat baik ini pemain nomor punggung 12 ini membaca permainan dan membaca pertahanan dari Binus hingga akhirnya bisa melakukan layup seperti ini. Absolutely. Selanjutnya kita akan lihat next sequence
masih dalam pertandingan yang sama yang mengantarkan Unika Sugiarpranata menjadi Tim yang pemenang tidak terkalahkan ya. Betul, tidak terkalahkan sama sekali. Look at that. Pertama-tama dimulai dengan baseline drive yang sangat kuat sekali dari Diva Intan. Ini kita lihat ya. Ini sebenarnya kalau kita melihat posisi dari Diva Intan ini sebenarnya sudah out of position ya. Sudah dijaga dengan ketat. sangat baik oleh pemain BINUS yang memiliki tinggi badan di atas Diva. Dan agak sedikit tidak seimbang, namun ia berhasil melakukan ada pilihan sebenarnya untuk kick out keluar, namun ia memilih karena sudah di bawah ring, ia memilih melakukan gerakan pivot dan menyelesaikan sendiri dengan agak sedikit out of balance, tapi berhasil memasukkan 2 angka untuk Sugiarpranata. Wow, tough shot ya Angga ya, itu 360 seperti itu ya. Dan ada potensi ini juga kan ya, maksudnya traveling gitu atau double dribble, tapi Hampir kita lihat traveling. ya, hampir ya, Hampir itu dia, traveling. itulah kecerdikan dan memang kehebatan dari para pemain-pemain dari Unika Sugiarpranata, karena tadi seperti dilihat dari plays-nya pun opsinya sebenarnya banyak Angga. Banyak, cuma ada dia 2 sampai memilih 3 bahkan. menyelesaikan sendiri dan akhirnya memang poin untuk Sugiarpranata. Luar biasa ya, ini yang mengantarkan anak-anak atau pemain basket putri Universitas Sugiarpranata untuk melaju ke babak selanjutnya. CNN Indonesia Campus League Hoops Insight akan kembali sesaat lagi. Stay tuned. In association with in association with Welcome back to CNN Indonesia Campus League Hoops Insight. Berikut posisi klasemen akhir di fase grup. Ini adalah hari terakhir di fase grup sehingga kita sudah mendapatkan para pemenang-pemenang di tiap-tiap grup, pemenang dan runner up yang akan menuju ke The Nationals 4. Nah, ini kita lihat pertama-tama grup A Putra, Angga. Anda melihatnya ini karena kita bahas juga kemarin ya, banyak yang kejar-kejaran juga. What do you think about this bracket, Angga? Ya, hasil dari pertandingan hari ini akhirnya menempatkan Universitas Pelita Harapan yang memang kemarin sudah memastikan lolos ke National Four ya. Tidak tergoyahkan dengan tidak terkalahkan dari 4 pertandingan, namun di posisi kedua akhirnya Universitas Surabaya memastikan menemani Universitas Pelita Harapan dengan dari hasil 4 kali pertandingan, 3 menang dan 1 kalah dengan poin 7. Sementara yang menjadi catatan mungkin Universitas Mula Warman ya di grup A ini pulang dengan tanpa satu kali pun meraih kemenangan. Ini mungkin bisa menjadi bahan pelajaran atau pengalaman berharga bagi anak-anak Universitas Mula Warman untuk meningkatkan skill dan tekniknya dalam perbasketan kampus nasional ya Mutia ya. Betul, tetap semangat terus pastinya ya untuk 3 terbawah ya, untuk ITHB, Universitas Semarang dan juga Universitas Mula Warman dengan hasil akhir di grup A Putra. Selanjutnya kita akan saksikan grup B Putra yang juga sudah menempatkan 2 teratas untuk melaju ke The Nationals 4, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana tidak terkalahkan sama sekali dengan 8 poin dan Institut Perbanas dengan 1 kekalahan dan berujung mendapatkan 7 poin. Selanjutnya Angga. Ya, yang menarik dari pertandingan di grup B Putra hari ini tentunya adalah pertarungan antara Perbanas melawan Bina Nusantara, ulangan semifinal Regional Jakarta, di mana saat di semifinal Regional Jakarta BINUS keluar sebagai pemenang ya. Dan kali ini di Campus League The National, Institut Perbanas membalas kekalahannya dan akhirnya dengan kemenangan Perbanas atas Bina Nusantara tadi, ini sekaligus menyegel satu posisi di The National Four dan menemani Universitas Kristen Satya Wacana dari grup B. Betul sekali, dan tetap semangat terus untuk bukan cuma Bina Nusantara tapi juga Universitas Cendrawasih yang akhirnya mendapatkan 1 kemenangannya di hari akhir fase grup. Dan tetap juga semangat juga nih untuk Maranatha, juara regional Bandung, namun di The National kali ini gagal 1 kali pun meraih kemenangan. Betul sekali. Selanjutnya kita akan saksikan di klasemen grup C Putri. Kita lihat ya, ini juga yang tidak kalah serunya, bahkan Putri lebih seru sebenarnya kejar-kejarannya ya. Betul. Sampai ke hari akhir ini kita lihat sama-sama tidak terkalahkan sama sekali. Sangat kuat Unika Sugiarpranata dengan 6 poin. Selanjutnya yang menyusul ada Universitas Pelita Harapan dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Selanjutnya Angga. Ya, kalau kemarin kan klasemen sementara ini Pelita Harapan berada di puncak klasemen ya. Namun dengan hasil pertandingan hari ini di mana akhirnya Sugiarpranata berhasil mengalahkan Bina Nusantara, ini posisinya terbalik nih. Sugiarpranata Catholic University menjadi juara di grup C Putri dan Universitas Pelita Harapan harus puas dengan posisi runner up. Dan
Universitas Bina Nusantara juara di Regional Jakarta kategori putri. Iya. Untuk di seri The National kali ini harus mengubur ambisinya untuk melaju ke babak The National Four. Dan saling mengalahkan ya di Iya, iya. hari-hari akhir. Baik, selanjutnya kita akan lihat grup D Putri yang juga akan melaju ke The Nationals 4 di dua teratas yaitu Ubaya. 3 kemenangan tanpa terkalahkan dan ini yang menyusul akhirnya ya Universitas Kristen Satya Wacana yang mengukuhkan posisinya dengan 5 poin di posisi kedua. Sementara paling tidak ini hasil yang lebih baik didapatkan oleh tim putri untuk Universitas Kristen Maranatha Iya. ya dengan Dibanding tim 4 putranya poin. ya. Betul, dan Universitas Ciputra Makassar yang memang dari hari pertama belum mendapatkan kemenangan sama sekali. Iya, dengan hasil di grup D putri ini Universitas Surabaya dan Universitas Kristen Satya Wacana yang lolos ke babak The National Four, tentunya kita akan menanti ya bagaimana seri The National Four yang akan berlangsung besok, karena tim-tim terbaik dari 5 regional yang sudah berjalan ini akan bertemu di The National Four untuk merebutkan gelar juara. Baik, berikut tim yang akan bertanding di The Final Four atau The Nationals Four. Kita akan saksikan bersama bracketnya seperti apa kelihatannya di sini. Nanti kalau kita lihat di sini akan saling silang ya. Jadi juara grup A akan bertemu dengan runner up grup B. Ini kita lihat sama-sama, Angga. Wah, Pelita Harapan akan ketemu Perbanas dan Universitas Kristen Satya Wacana yang akan bertemu runner up grup A yaitu Universitas Surabaya. Ya, ini seru nih ya di Universitas Pelita Harapan sebagai juara grup A bertemu dengan runner up grup B Universitas Perbanas. Ini pertarungan antar dua tim ibu kota nih ya. Betul. Sebenarnya nggak ibu kota lah, Pelita Harapan kan di Tangerang ya. Pertarungan Kotanya agak antara minggir tim dikit. regional Jakarta. Betul, Sementara di sebelahnya ada Universitas Kristen Satya Wacana versus Ubaya. Siapakah yang akan melaju ke final? Karena jangan lupa Mutia, juara di Campus League The National kali di kategori putra ini juga berhak dikirim untuk kejuaraan basket antar kampus tingkat Asia. Ini juga jadi motivasi tambahan tentunya untuk di kategori putra. Baik, selanjutnya kita akan lihat bracket terlebih dahulu untuk semifinal putri. Ini sama secara formatnya, juara grup C akan bertemu dengan runner up grup D. Jadi Sugih Pranata Catholic University bertemu dengan Satya Wacana. Sementara juara grup D akan bertemu dengan runner up grup C yaitu Universitas Surabaya dan juga Universitas Pelita Harapan, Angga. Ya, ini juga pertarungan yang pasti akan seru, The National Four yang akan berlangsung besok. Sugih Pranata Catholic University yang tidak terkalahkan akan harus menghadapi perlawanan dari Satya Wacana. Sementara dari sebelahnya Ubaya akan bertemu dengan Universitas Pelita Harapan. Yang menjadi catatan, Universitas Pelita Harapan ini memang kemarin di Regional Jakarta ia hanya keluar sebagai runner up ya, karena kalah dari Binus. Tapi yang harus menjadi catatan adalah kali ini Dia mengalahkan dan bermain di kandangnya ya. Betul, Tentunya betul. itu jadi faktor X ya. Bagaimana Universitas right. Pelita Harapan penampilan mereka di The National Four besok. Baik, inilah jadwal pertandingan The Final Four yang akan berlangsung. Ada 2 match yang akan kita highlight dan juga ditayangkan di CNN Indonesia. Ya, semifinal kategori putri antara Universitas Surabaya versus Universitas Pelita Harapan akan ditayangkan live pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal kategori putra antara Universitas Pelita Harapan versus Institut Perbanas ditayangkan live delay pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Alright, what to look forward untuk menyaksikan key matchup atau key player statistik seperti apa yang akan kita lihat nih ya. Apalagi menuju ke The National Four makin seru. Kita lihat siapakah key player yang diprediksikan akan bersinar ya, Angga ya. Kita pertama-tama lihat di tim putra, kategori putra terlebih dahulu. Yang pertama-tama akan kita lihat adalah seorang Aaron Nathanael yang sempat kita bahas juga dan gadang-gadangkan di hari-hari pertama ya, melawan tim dari Perbanas yaitu Muhammad Haikal Malik. Ini adalah key player statistik antara kedua tim, Angga. Iya, ini bakal seru banget sih antara UPH versus Perbanas besok karena materi pemain dari kedua tim ini bisa dibilang relatif berimbang dan Aaron Nathanael di pertandingan sebelumnya dengan 21 poin tentu akan berhadapan dengan Muhammad Haikal Malik yang tampil juga tidak kalah cemerlang ya, melakukan double-double 14 poin dan 13 rebound. Ya, dan Aaron Nathanael jelas wajib menjadi pemain yang paling diwaspadai ya oleh Institut Perbanas di The Nationals 4 karena performa konsistennya juga dari mahasiswa Fakultas Hukum ini yang menjadi ancaman serius bagi defense anak-anak Perbanas, terutama M. Haikal Malik ya sebagai centernya ya, the big center sebagai di pertandingan ini. Baik, telah tampil juga di 7 pertandingan di Campus League 2026 dengan rataan poin per game mencapai 14,9 poin. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya key player statistik untuk tim putri. Apa yang kita bisa
saksikan bersama. Oh sebelumnya ya, man of the match atau key player statistik harusnya ini ya untuk pertandingan selanjutnya. Ini kita lihat ada Victor Conrad juga. Baik, selanjutnya ini kita lihat ya, key player statistik ini dia. Untuk tim putri itu Ubaya versus UPH. Lagi-lagi ini juga nama-nama yang sempat kita sebut sebelumnya karena memang penampilannya sangat konsisten. Jagoan-jagoan basket putri nih ya. Betul, nih Ubaya yang memang bertabur bintang. Ada Putu Kezia di sana dengan 18 poin di pertandingan terakhirnya dan 2 rebound. Sementara Jesslyn Jaya Wianto dari Tangerang ya, UPH yang mendapatkan 13 poin, 7 rebound. Dengan posisi bisa bermain 4 atau 5 nih ya, 7 rebound, very strong. Dan keduanya pun sebenarnya minutes play-nya tidak terlalu banyak, tapi menunjukkan bahwa mereka layak di posisi ini, layak menuju ke The National Sport karena minute-nya rata semua. Ya kalau saya lihat dengan minutes play yang sebenarnya tidak terlalu banyak, ini menunjukkan kedalaman squad dari masing-masing tim ya. Bagaimana Ubaya dan UPH memiliki kedalaman squad sehingga pelatih mungkin agak sedikit lebih enak ya untuk merotasi pemain ya. Makin tidak terprediksi ya. Baik, persaingan di Basketball Campus League 2026, The Nationals akan memasuki babak The Nationals 4. Setelah ini, saksikan live delay Basketball Campus League Season 1 The Nationals. Kategori putri antara Universitas Bina Nusantara versus Sugia Pranata Catholic University. Saya Mutia Wirasastro, pamit undur diri. Dan saya Erlangga Wisnuaji, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan buktikan hari ini. In association with